Nah, 3 itu apa? Yang ketiga itu apa? Yang pertama betul pelunasan sama. Yang kedua penghapusan sama. Yang ketiga, kalau untuk swasta itu apa? Hilangnya piutang itu karena apa? Kalau di swasta satu lagi apa? Masih ingat nggak? Ayo. Kenapa? Pengalihan, Pak. Hah? Pengalian. Pengalihan, Pak. Pengalian. Terus tadi ada yang apa? Bad debt expense. Sama tadi? Putih, Pak. Itu sama kayak itu ya, Pak. Penghapusan ya, Pak. Bad debt expense. Salah. Ya, oke, nanti saya ngomong bicara bad debt expense-nya ya. Oke, baik. Oke, jadi yang ketiga, kalau di swasta, dan ini tidak ada di pemerintahan ya, biar rekan-rekan juga memiliki wawasannya luas. Jadi, kalau di swasta, hilangnya itu selain nomor 1 dan 2 adalah dialihkan. Dialihkan itu seringnya itu dijual ya rekan-rekan ya. Ya. Apakah piutang bisa dijual? Bisa. Ya, rekan-rekan dulu ketika belajar pengantar akuntansi bahwa ada salah satu mekanisme penjualan piutang ya. Yang istilahnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya? Factoring. Pernah dengar istilah ini rekan-rekan? Nah ya, Mutia pernah ya? Nah, Pak. Nah, factoring itu apa? Factoring itu menjual piutang kepada perusahaan yang memang menangani proses penjualan itu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan ini namanya menggunakan kata-kata faktor. Jadi kalau rekan-rekan coba googling misalnya ya, nama perusahaan gitu, terus di belakangnya pakai faktor gitu, itu berarti adalah perusahaan-perusahaan yang memang dia berkecimpung di jual beli piutang. Ya. Nah, ini di swasta seperti ini 3. Nah, di pemerintah ini ada 2. Pelunasan, baik pelunasan secara total sekaligus ya rekan-rekan ya. Dan karena piutang berarti pelunasannya sifatnya adalah cicilan. Nah, terus kemudian penghapusan. Gitu. Nah, penghapusan itu ada dua jenis ya rekan-rekan ya. Apa dan apa rekan-rekan? Ada 2 jenis penghapusan di sini. Yang penghapus bukuan, Pak. Penghapus dan penghapus tagihan. Penghapus tagihan. Bedanya di mana? Beda. Ya. Yang dimaksud dengan penghapus bukuan itu sebetulnya kan menghilangkan catatan piutang dari pembukuan kita. Ya. Hanya seperti itu. Sedangkan hak pemerintahnya itu hak untuk apa ya? Mendapatkan pendapatan itu tidak dihilangkan. Jadi di penghapus pembukuan itu dia hilang dari catatan pembukuan, terutama dari neraca ya, dari neraca, tapi haknya pemerintah itu masih tetap ada. Masih ada. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara penghapus bukuan, ya, maka karena haknya masih ada, ini masih tetap ada upaya penagihan. Ya, jadi itu penghapus bukuan seperti itu. Jadi hanya dihilangkan dari neraca sebetulnya. Di laporan keuangan tetap ada, terutama nanti akan muncul di mana kira-kira? CALK, Pak. CALK. Ya, yang mungkin dulu rekan-rekan ketika belajar, ini ada kaitannya, karena ada kaitannya. Belajar mengenai BMN, ada istilahnya intrakontabel dan ekstrakontabel. Ingat rekan-rekan? Tulisannya kalau salah ekstrakontabel. Nah, masih ingat istilah ini? Intrakontabel dan ekstrakontabel bedanya masih ingat ya? Selalu kabeh. Intrakontabel itu apa? Ekstrakontabel itu apa? Saya nggak mau menjelaskan deh. Silahkan rekan-rekan baca. Tapi intinya gini,
di apa ya? Di kasus ini ya, di kasus apa istilahnya itu penghapus pembukuan ini, piutang itu kan dihapuskan dari neraca, ya, tapi tetap ada di laporan keuangan, yaitu di dalam CLK. Nah, meletakkan piutang di CLK itu, ya, itu sebenarnya kita memindahkan dari intracomptable ke extracomptable. Jadi extracomptable itu kalau arti basicnya kan sebetulnya contohnya misalnya kita membeli persediaan tapi tidak cukup apa ya untuk dikapitalisasi gitu kan ya, betul nggak? Halo, lali kabeh. Aldi lali, lali kabeh. Iya, ya. Yang antara satu jenis barang dengan barang lain kan nilai kapitalisasinya kan bisa beda-beda ya. Kalau persediaan itu berapa, ATK itu berapa, terus kemudian kalau apa istilahnya bangunan itu berapa, kan ada nilai batasnya kan ya? Ada nggak? Ada. Ada Pak, kalau nggak salah dulu Pak pernah dibahas. Ya harus diingat-ingat lagi. Ini kan nanti urusannya kalian rekan-rekan ya. Oke baik. Jadi sebetulnya memindahkan piutang ya ke mana ke CLK itu sebenarnya bisa kita analogkan memindahkan dari intracomptable. Intracomptable itu berarti piutang awalnya di neraca ya, di neraca, terus kemudian piutang masuk ke CALK, masuk extracomptable ya di sana di catatan. Jadi tetap masih dimunculkan di catatan bahwa pemerintah masih memiliki ya hak untuk menagih ya meskipun secara pembukuan sudah ditiadakan. Itu penghapus bukuan. Nah, kalau penghapus tagihan itu dua-duanya ya. Jadi catatan pembukuan juga hilang gitu kan. Hak pemerintah juga sudah hilang gitu. Jadi di sini double. Hak pemerintah tidak ada lagi. Nah, karena tidak ada lagi maka kalau kita bicara penghapus tagihan maka berarti tidak ada apa istilahnya. Kalau di sini kan ada upaya penagihan ya. Nah, sedangkan kalau penghapus tagihan berarti tidak ada di proses tagihan. Itu penghapus tagihan seperti itu. Nah, syaratnya bagaimana? Syaratnya seperti yang ada di soal bahwa untuk sebuah satker, ini saya kecilin dikit ya. Sebuah satker bisa melakukan proses penghapus, kan prosesnya harusnya penghapus bukuan dulu ya, kan nggak mungkin ya tiba-tiba penghapus tagihan, dan tetap mengharapkan masih bisa ditagih dulu. Nah, sebelum melakukan proses penghapus bukuan, ya proses penagihannya itu harus sudah optimal ya. Dari satker itu memberikan surat tagihan itu sampai berapa kali rekan-rekan? Kalau misalnya dia sudah lewat jatuh tempo, berapa kali? 3 bukan Pak? Apa 2 gitu? 2 atau 3 nih Pak. Nah tadi Pandai Pak mau jawab Pak Pandai. Ayo Pandai. Pandai itu Putu ya? Iya Pak. Ayo Mbak Putu. Cuman kamu sama Putu aja yang suaranya kedengeran. Kalau dari mekanisme pengurusan utang negara itu surat panggilan 2 kali Pak. Panggilan pertama, panggilan terakhir. Oke, tapi kalau ya oke, saya ngerti. Oke, tapi kalau kemudian kita lihat di PPT kan ada ya, ada kategori-kategori aset apa istilahnya, piutang lancar, piutang macet, piutang kurang lancar. Itu ada kan ada 3 kali kalau nggak salah ya. Coba dicek. Iya Iya, Pak, Pak. kalau di 3 kali, PPT Pak. 3. Di PPT 3. Nah, kayak gitu. Ya, jadi 3 kali penagihan, terus kemudian setelah itu dialihkan ke PUPN atau DJKN gitu ya. Terus kemudian oleh DJKN juga ditagih lagi gitu secara optimal. Setelah tidak bisa ditagih, keluar surat ini ya. Surat apa ini? Piutang sementara belum dapat ditagih. Nah, inilah sebagai dasar buat Satker untuk melakukan penghapus bukuan.
kayak gitu. Ya, ini harusnya rekan-rekan sih udah menguasai dengan gamblang ya proses ini ya piutang ini. Nah, sebetulnya kan gini rekan-rekan ya, kalau kita melihat bahwa suatu entitas yang memiliki hutang kepada pemerintah kemudian diberikan status bahwa piutangnya itu sementara belum dapat ditagih, itu kan sebetulnya kan gejala ya, gejala bahwa ada masalah di sana, bahwa kantor tersebut tidak bisa melunasi gitu. Ini kan sebenarnya kan sebuah gejala atau indikasi awal. Jadi sebetulnya kalau menurut saya ya bahwa surat ini ya, piutang sementara belum dapat ditagih ini gitu, di awal dia bisa dipakai sebagai dasar penghapus bukuan. Tapi ke depannya ketika kemudian ternyata upaya pemerintah juga gagal, maka ini juga bisa sebagai dasar untuk melakukan proses penghapus tagihan. Tentu saja setelah dilakukan proses penagihan yang optimal juga. Jadi bisa ke sana ya, meskipun di awalnya adalah sebagai dasar untuk penghapus bukuan piutang ini. Begitu ya. Ini terkait dengan penghapusan ini, rekan-rekan harusnya menguasai dengan baik prosesnya. Oke, baik. Saya kembali ke ada lagi. Nah, ini ya seperti ya. Nah, sekarang kemudian ada lagi yang mau ditanyakan selain Iqbal tadi sebelum saya melihat soalnya. Ada lagi dari soal yang mau ditanyakan? Izin Pak, yang nomor yang ada bahas tentang rapat umum pemegang saham itu Pak. Nah, Kalau saya lihat di PPT, kalau nggak salah itu benar harusnya jawabannya Pak. Tapi saya lihat jawabannya salah. Oke, ya. Baik, makasih pertanyaannya. Jadi gini ya, rekan-rekan masih ingat ya ketika belajar mengenai korporasi. Itu gede banget ya. Korporasi. Di bukunya Warren atau Geso atau di pengantar akuntansi. Ya. Ada beberapa syarat. Ini kan sebenarnya pembagian laba ini kan kayak dividen ya rekan-rekan ya. Pembagian sebagian laba kan sebenarnya kan dividen. Nah, ada beberapa syarat pembagian dividen atau laba. Ya. Syarat pertama, masih ingat rekan-rekan apa kira-kira? Syarat perusahaan bisa membagikan dividen itu yang pertama kira-kira? Pengumuman Untung, Pak. Apa? Satu-satu. Pengumuman. Dalam arti apa? Dividennya itu diumumkan. Oke, good. Terus ada lagi? Apa kira-kira syaratnya apa? Masih ingat nggak? Perusahaan harus apa? Punya apa? Punya apa? Punya laba dong. Masa nggak punya laba, masa bagi-bagi itu? Ya. Jadi dia harus mempunyai laba ditahan atau retaining. Gitu kan ya? Laba di sudah kan bagi dividen kan dari situ. Oke, terus ingat ya bahwa laba ditahan ini itu kan berasal dari laporan laba rugi yang dasarnya adalah accrual, gitu kan ya? Sistemnya kan accrual. Sehingga apa? Sehingga tidak semua laba ditahan ini bentuknya duit. Betul kan? Ini kembali lagi dengan konsep accrual. Jadi laba ditahan itu tidak semuanya berupa duit. Sehingga apa? Syarat kedua apa? Selain dia memiliki laba ditahan, maka dia harus memiliki uang yang cukup. Pertama kalau kita bicara dividen cash. Oke. Nah, yang ketiga sebenarnya disampaikan oleh rekan kalian tadi ya, diumumkan. Ditetapkan, diumumkan. Sehingga gini, diumumkan oleh siapa? Oleh Dewan Direksi atau RUPS. Ya, dalam RUPS. Sehingga gini, kalau misalnya ada RUPS, ada rapat RUPS. Ya. Terus di situ tidak dinyatakan bahwa rapatnya itu nanti akan membagikan dividen. Kira-kira memenuhi syarat nggak?
Memenuhi syarat nggak? Enggak lah ya. Enggak. Kenapa? Karena meskipun sudah dirapatkan, tapi kalau tidak ditetapkan dan diumumkan, ya, maka laba tidak bisa diberikan. Ingat ya bahwa dalam pembagian dividen, ini sekali lagi saya mencoba mengajak rekan-rekan mengingatkan, ada beberapa periodisasi pembagian dividen. Yang pertama diumumkan. Kedua apa kira-kira? Selali kabeh. Ditetapkan Pak besarannya. Salah. Oh, kalau di sini Ditetapkan dengan cara bagaimana? kalau di sini nih Pak, timbul apabila pada tahun buku tersebut telah diselenggarakan RUPS dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba berupa dividen tunai yang harus disetor ke kas negara. Ya, oke, ya itu proses timbulnya dividen seperti itu, ditetapkan dan diumumkan. Nah, sekarang kembali ke sini deh, ya. Jadi setelah diumumkan, maka tanggal kedua atau periode kedua kan tanggal pencatatan ya. Ingat nggak record date itu loh. Terus yang ketiga adalah tanggal pembayaran. Ingat nggak? Tahapan-tahapan pembagian dividen. Soal kabeh. Masih nggak? Soal kabeh. Nah, sorry, saya nanya, MenQ kalian pelajari semester berapa? Semester 3 dan 4, Pak. Ketiga, Pak. Kok 3 dan 4? Emang 2 semester dipelajari? Semester 3, Pak. Semester 4 KND, Pak. Ya Allah, lupa. Semester 3, berarti kan masih harusnya masih lebih ingat ya. Nah, kalau di manajemen keuangan, ada lagi tuh tahapannya, tahapan pembagian dividen. Mungkin rekan-rekan masih ingat ada cum-date dan ada ex-date. Masih kan nggak? Tadi kabeh. Iya. Ya, jadi kembali lagi ke tadi pertanyaan rekan kalian ya. Mengapa kok jawabannya salah? Karena apa? Karena di situ di soal hanya pada saat rapat saja gitu. Nah, kalau rapatnya ternyata tidak ngomongin masalah dividen, apakah pemerintah berhak mengakui itu sebagai piutang? Kan enggak juga kan ya. Jadi ya lengkapnya adalah dirapatkan dalam RUPS, terus kemudian ditetapkan dan diumumkan sebetulnya. Begitu. Ditetapkan itu maksudnya diumumkan ya. Ditetapkan itu maksudnya diumumkan. Jadi kurang itu ya, kurang kalimat terakhir tadi itu. Itu ya, itu penjelasan dari saya terkait itu. Semoga rekan-rekan lebih jeli lagi memahami itu, memahami soal ya. Nah, nanti kejelian ini juga nanti tolong kalian gunakan pada saat mengerjakan UTS. Karena nanti di UTS nanti ada soal BS, ada soal multiple choice, ada soal essay, ada soal ya essay yang agak panjang kayak gitu. Ada 3 macam lah, ada 3 macam soal lah. Tapi sih mudah ya, mudah lah, gampang lah. Karena UTS sih masih mudah lah. Oke, kayak gitu rekan-rekan. Ya, tadi yang bertanya tadi siapa? Mbak siapa tadi? Olivia, Pak. Olivia, paham ya Mbak Olivia ya? Paham, Pak. Makasih, Oke. Pak. Ya, makasih Mbak Olivia. Ada lagi? Setelah Iqbal, Olivia. Oke, cukup. Nah, kalau cukup saya akan melihat soalnya ya. Saya melihat yang jawabannya. Nah, nanti sambil jalan kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ya, yang jawabannya itu salahnya lumayan banyak. Oke, saya lihat dulu rekan-rekan ya. Ini apa ini? Kalau yang sudah nanti dibahas, saya nggak saya keluarkan lagi. Oke. Nah, kayak gini nih, jawabannya kayak gini. Sorry, ini ada satu soal kayak gini.
Kelihatan rekan-rekan? Kelihatan, Pak. Nah, oke. Apabila piutang berdasarkan perikatan jatuh tempo di atas 12 bulan sejak tanggal pelaporan keuangan ya, maka disajikan sebagai piutang piutang jangka panjang. Jawabannya kira-kira apa? Hah? Salah atau benar? Salah, Pak. Salahnya di mana? Oke. Harusnya bukan jadi piutang jangka panjang ya, Pak, tapi lainnya. Kalau tidak salah. Ya, oke, benar. Ya. Nanti kita lihat ya di neraca ya bahwa pengelompokan atau pengklasifikasian piutang ya. Kalau di neraca yang ada ya, yang sudah dilaporkan kita, itu nanti akan masuk ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah masuk ke aset lancar, ya. Terus kemudian piutang jangka panjang, dan yang terakhir adalah aset. Contohnya Pak yang masuk aset lainnya ya, contohnya ini nih. Ya, piutang berdasarkan perikatan. Kan munculnya piutang kan ada 3 ya rekan-rekan ya. Ya enggak? Munculnya piutang itu kan ada 3 penyebab. Yang pertama karena apa? Pungutan. Karena adanya pungutan yang resmi ditetapkan dengan peraturan undang-undang ya. Terus kemudian yang kedua karena ada perikatan. Terus yang ketiga karena adanya apa? Yang ketiga apa? Ini yang lainnya mana nih? Selain kebal nih suaranya. Mat Kosman biasanya ada suaranya nih. Ayo Mat. Yang ketiga apa Mat? Ya Pak, di sini sedang hujan jadi kurang jelas Pak. Oh kurang jelas. Kamu di mana sih Mat? Di rumah Pak. Ya saya tahu di rumah, nggak di jalan. Maksudnya rumahnya di mana? Di hutan mana? Di Wonosobo. Mana? Wonosobo Pak. Wonosobo itu kan sinyalnya bagus dong di pegunungan tinggi kok. Gimana? Lumayan Pak. Lumayan tidak baik. Ya, oke. Nah, nih kembali lagi ke pertanyaan saya nih. Munculnya piutang kan ada 3 ya, Mat ya. Ada pungutan, ada perikatan. Yang ketiga karena apa? Karena perundang-undangan atau putusan pengadilan, Pak. Ngawur. Apa? Yang ketiga karena apa? Kerugian negara. Karena tuntut. Karena ada kerugian negara gitu, Mat. Coba buka slide pertama. Slide pertama dari PPT yang udah di-share. Jadi ada pungutan, ya, dan itu nanti diperkuat dengan undang-undang ya, undang-undang atau ketentuan, entah pungutan di pusat maupun daerah ya, pajak daerah, pajak pusat itu contohnya, perikatan. Nah, perikatan itu nanti kaitan dengan kalian itu ketika terjadi proses penjualan barang milik negara, itu kan perikatan ya, gitu. Terus ada kerugian negara. Nah, kayak gitu. Nah, contoh dari perikatan seperti itu, dan itu piutang berdasarkan perikatan ya yang jatuh tempo di atas 12 bulan itu nanti masuk ke masuk aset lainnya, bukan masuk piutang jangka panjang. Sedangkan kalau yang 12 bulan ke bawah nanti masuk ke mana rekan-rekan? Bagian lancar, Pak. Masuk ke aset lancar. Ya. Oke, semoga rekan-rekan lebih jelas lagi ya munculnya dan seterusnya. Nah, saya kembali lagi ke soal lagi. Ya. Oke, ini apa lagi? Oke, tadi sudah ya ini banyak. Ternyata yang tadi terkait RUPS lumayan banyak yang salah ya. Oke, tapi sudah saya jelaskan yang betul seperti apa. Terus. Bapak izin bertanya lagi, Pak. Oke. Untuk yang akun piutang tagihan
Salah dong Pak. Yang ini nih Pak. Piutang tagihan penjualan angsuran atau TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan akan dicatat dengan akun bagian lancar TPA Pak. Itu salah atau benar ya Pak? Kalau Iqbal tuh jawab benar, terus salah Pak. Ya berarti kan salah. Kan cuma dua pilihannya. Iya sih Pak. Nah, Tapi Pak, sekarang maksudnya tinggal. kenapa itu salah Pak? Nah, ya gitu. Kenapa salah? Mana ya? Ya, ini kan? Ini Abal ya? Betul nggak? Bukan ini ya? Bukan Pak, yang nomor 10 Pak, yang piutang tagihan penjualan angsuran. Sorry, kalimatnya dari mana? Karena kan ini nomornya kan ngaca nih. Oh iya, piutang tagihan penjualan angsuran Pak. Di depannya ya? Iya, piutang tagihan. Oh, TPA ya. Oke. Nah, TPA ini kan terkait dengan misalnya rekan-rekan menjual BMN ya, yang dicicil. Ini ya. Iya Pak, betul Pak. Baik. Suatu piutang ya masuk ke kategori bagian lancar atau aset lancar ya. Jadi akunnya akun ini bagian lancar, terus klasifikasinya di aset lancar. Itu kalau jatuh temponya bagaimana rekan-rekan? Kurang dari 12 bulan Pak. Iya. Yang lainnya selain Iqbal. Kenapa ini salah? Salahnya di mana? Novita. Mana Novita? Saya Pak. Ya. Kenapa ini salah? Salahnya di mana kira-kira, Mbak? Ayo. Ini kenapa salah ini? Salahnya di mana? Ini salah jawabannya nih. Ya. Kalau dari sisi bisa gitu. Tapi kalau dari sisi aturan ya bahwa tagihan yang masuk ke aset lancar itu adalah tagihan dengan jatuh tempo 12 bulan ke bawah. Bukan kurang dari 12 bulan saja. Kayak gitu. Ya. Jadi kekurang tepatan kalimat di sini adalah apa? Karena kita menggunakan kata-kata kurang dari. Sedangkan sebetulnya yang 12 bulan juga gitu, yang 12 bulan setelah tanggal pelaporan itu juga masuk kategori bagian lancar gitu, Pak. Coba lihat PPT-nya. Ya. Kayak gitu. Ya. Jadi salahnya di situ. Oke, ya. Terus satu lagi ya rekan-rekan ya. Ini apa ini? Satu lagi ya, sebelum kita membahas materi yang sebenarnya sudah saya bahas juga beberapa di sini. Satu lagi ya, sebelum nanti masuk ke PPT. Nah ini ternyata banyak yang salah juga nih. Ini salahnya di mana rekan-rekan? Pusat daerah Pak. Pusat daerah. Ya, ini kebetulan kita bicara piutang pajak pemerintah pusat. Berarti surat ketetapan pajaknya ya pajak pusat gitu, bukan daerah. Kebetulan di sini kan daerah. Ya, jadi rekan-rekan yang menjawabnya ini salahnya di situ, kurang teliti. Nah ini saya ingin nanti ketika rekan-rekan UTS, tolong baca dengan teliti ya, teliti soalnya seperti apa, jangan sampai salah bahwa ini sebetulnya salah tapi dijawab benar. Oke, baik, saya pikir itu dulu ya terkait soal-soal yang ada di UTS ini, di UTS, di kuis ini. Nah selanjutnya kita akan masuk ke PPT yang saya harapkan nanti ada waktu untuk latihan minimal rekan-rekan mengenal jurnal gitu ya.
melakukan proses penjurnalan. Semoga masih ada waktunya, semoga ya. Oke, baik rekan-rekan, sudah kelihatan PPT saya? Sudah, Pak. Oke. Draw. Nah, baik. Jadi materi ini sebetulnya rekan-rekan ya, materi yang sangat erat kaitannya dengan pekerjaan rekan-rekan. Ya, sehingga harusnya ini materi yang tidak terlalu sulit untuk dikuasai ya, karena memang nanti betul-betul akan rekan-rekan praktekkan, terutama nanti kalau rekan-rekan ditempatkan di DJKN. Ya, kalau di pemerintah daerah pun asal di apa ya, mungkin dinas apa kalau daerah ya, dinas pendapatan atau apa ya, itu mungkin juga ada kaitannya ke sana. Oke, nah dasarnya kita menggunakan beberapa bulletin teknis ya, akuntansi piutang akrual, terus kemudian akuntansi kerugian, kemudian akuntansi pendapatan. Nah sebetulnya kalau bicara mengenai piutang rekan-rekan ya, itu kan mudah ya. Piutang itu kan sebetulnya kan hak pemerintah yang belum dibayar atau belum dilunasi. Itu kan piutang kayak itu tuh. Ya, hak pemerintah ya yang belum dilunasi atau belum dibayar, itu piutang kayak gitu. Kemudian tadi ya sudah sempat kita bahas bahwa timbulnya piutang itu ada 3 ya, dari pungutan, dari perikatan, dan dari kerugian negara. Ya, contoh dari perikatan misalnya kita menjual BUMN atau melakukan kemitraan misalnya ya, bangun seraguna atau bangun guna serah misalnya ya, atau pemanfaatan aset misalnya. Terus pemerintah mendapatkan pendapatan dari situ. Dan rekan-rekan perlu ketahui ya bahwa piutang ini merupakan efek langsung dari sistem pencatatan yang kita gunakan ya, akrual ya. Kenapa? Karena kalau sistemnya cash basis, kalau cash basis kira-kira muncul piutang nggak rekan-rekan? Tidak, Pak. Ya nggak ada Tidak, ya, Pak. nggak ada, karena semuanya berdasarkan cash. Nah, akrual ini menyebabkan munculnya piutang ini ya, ketika kita mengakui pendapatan tapi belum kita menerima cash-nya atau belum dilunasi. Itu efek langsung dari situ. Terus kemudian dari jatuh temponya dibagi 2 ya. Piutang jangka pendek dan jangka panjang ya. Tapi sebetulnya di neraca itu nanti jadi 3 seperti saya sampaikan tadi ya. Yang pertama adalah aset lancar, kedua adalah piutang jangka panjang, yang ketiga adalah aset lainnya. Jadi ini terpisah. Oke, mungkin rekan-rekan biar nggak penasaran coba kita lihat laporan keuangan ya. Apakah memang demikian? Mana laporan keuangan saya nih? Atau hanya kok nggak ada? Bentar kan ya, saya carikan dulu. Full text. Oke. Share screen. Mana? PDF. Ya, oke. Coba kita lihat di neraca ya. Misal neraca. Nah, di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa pengelompokan piutang itu ya itu masuk ke aset lancar. Ini aset lancar ya di sini ya. Aset lancar ya. Di sini ada piutang ya, piutang pajak, bukan pajak dan seterusnya itu ya. Bagian lancar dari TPA ada di sini juga ya. Ini bagian lancar dari penjualan angsuran itu masuk di sini. Ini merupakan hasil reklasifikasi rekan-rekan ya. Jadi kalau nanti rekan-rekan menjual barang milik negara secara angsuran dan angsurannya itu akan dicicil beberapa periode, maka nanti setiap akhir tahun kita harus membuat jurnal penyesuaian, melakukan reklasifikasi dari bagian piutang itu yang nanti akan jatuh tempo 1 tahun ke depan atau menjadi bagian lancar.
Itu mulai proses reklasifikasi, proses penyesuaian di akhir periode. Terus piutang jangka panjang, sini ada nih ya, ini piutang jangka panjang. Ya, tadi contohnya misalnya tadi nih, piutang TPA tadi tuh, yang nanti akan dibayar beberapa periode akuntansi ya. Tapi kalau misalnya langsung ya berarti nanti masuk ke bagian lancar. Terus aset lainnya, contoh misalnya ada pendapatan dari kemitraan ini nih. Ya, itu. Jadi sebetulnya ada 3 ya, ada piutang jangka panjang, aset lainnya, dan aset lancar. Saya close ya rekan-rekan. Kembali ke sini. Oke. Terus kemudian kita coba bicara lebih detail lagi ya. Dimulai dari sini nih, dari piutang yang berdasarkan pungutan. Ini jenisnya apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah piutang pajak ya, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Ya. Retribusi itu pajak pusat atau pajak daerah, rekan-rekan? Daerah, Pak, retribusi. Retribusi pajak daerah. Oke. Jadi di sini contohnya adalah piutang pajak. Terus kemudian piutang PNBP. PNBP itu ternyata banyak banget ya rekan-rekan ya. Sumber daya alam dan seterusnya itu. Bahkan termasuk kayak pendapatan lain-lain pun nanti akan masuk ke PNBP gitu. Kalau dalam proses penjurnalan yang nanti akan kita buat. Terus ada piutang, ini kayak ini saya pikir ini hanya just to know buat rekan-rekan ya, pembedaan antara pajak pusat, pajak provinsi, pajak daerah. Terus ada pajak retribusi, ini pajak daerah. Ya, daerah baik di provinsi maupun di kabupaten. Terus ada PAD, namanya PAD kan daerah ya, berarti pendapatan asli daerah masing-masing. Dan ada piutang valuta asing atau falas. Ini kalau misalnya pemerintah membuat rekening misalnya penerimaan pajak yang dibayarkannya itu pakai dolar atau pakai mata uang asing. Ya. Itu seperti itu. Sehingga nanti kalau di akhir tahun ada apa istilahnya ya, ada penerimaan dalam bentuk falas ini ya berarti ketika dilaporkan nanti harus disajikan atau dikonversi menggunakan rupiah dulu ya berdasarkan Pustaka Bank Indonesia. Jadi penerimaannya berupa dolar tapi nanti dalam proses menyajikan di laporan keuangan maka harus dikonversi ke rupiah terlebih dahulu. Terus piutang pungutan itu diakui pada saat apa? Ada 2 di sini ya. Yang pertama adalah ditetapkannya atau dikeluarkannya surat ketetapan ya. Surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak itu kan surat ketetapannya. Dan surat penagihan ya, dan atau surat penagihan dan telah dilakukan penagihan. Ini just to know aja buat rekan-rekan ya. Silakan nanti rekan-rekan membaca sendiri terkait dengan pengakuan ini. Terus nilai dari masing-masing itu diukurnya bagaimana, dasarnya apa gitu ya. Nah ini ada beberapa kondisi di sini rekan-rekan. Misalnya untuk piutang yang apa ya, yang masuk dalam proses pengadilan pajak gitu kan, piutang itu kan, pajak itu kan kalau misalnya BP-nya tidak mau menerima ya, tidak menerima sejumlah yang dia harus membayar kan bisa saja dia melakukan banding di mana di pengadilan pajak ya. Nah, maka kalau ada proses itu gitu ya, maka nilai yang nanti akan dilaporkan itu adalah yang belum dilunasi dari tagihan yang ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak. Itu nanti akan nilainya dilaporkan. Oke, terus kemudian juga ada nilai yang net realizable value ya, nilai yang dapat direalisasikan. Terutama ini nanti kalau kita bicara piutang ya, yang kita lakukan proses penyisian ya, penyisian piutang ya, net realizable value itu. Ya. Terus yang menarik adalah penyajian ya, karena menurut ketentuan bahwa piutang berdasarkan pungutan itu kan wajib dilunasi
pada periode berjalan tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya ditetapkan tahun ini, maka dia harus dilunasi pada maksimal tahun tahun berikutnya gitu. Nah, sehingga karena klausulnya seperti itu, ya, maka jenis piutang pungutan ini tidak ada apa ya istilahnya itu. Semuanya nanti akan masuk ke aset lancar nih. Piutang berdasarkan pungutan itu nanti akan masuk aset lancar. Ya, kenapa? Karena tidak ada piutang yang melampaui satu periode berikutnya, ya. Karena acuannya bahwa dia harus dibayar lunas oleh siapa? Oleh wajib bayar ya pada periode berjalan tahun berikutnya. Itu seperti itu. Beda nanti ketika kita bicara jenis piutang dari penyebab lainnya ya. Contoh misalnya karena TGR atau karena kerugian negara kan itu bisa diangsur beberapa bulan yang bisa melalui kalau nilainya besar bisa beberapa tahun gitu. Atau kemudian kalau tadi ya terkait dengan kemitraan tadi itu ya bisa menjual karena perikatan tadi itu bisa beberapa pelunasannya beberapa periode. Terus pengungkapan di CALK seperti ini rekan-rekan ya. Ini aja. Ya. Kebijakan, rincian, penjelasan gitu kan. Terus kemudian apakah ada jaminan atau tidak gitu dari piutang yang dimiliki oleh wajib bayar ya kepada pemerintah itu harus diungkapkan. Oke, terus kemudian yang kedua, poin kedua adalah piutang berdasarkan perikatan ya. Contoh tadi sudah dijelaskan ya, misalnya karena rekan-rekan misalnya nanti menjual BMN. Nah, sebelum situ yang pertama adalah karena adanya proses peminjaman, proses pemberian pinjaman. Ya, dari pemerintah ke perorangan, ke BUMD, ke swasta, ke UMKM, ke macam-macam lah. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya penerusan pinjaman luar negeri, terus dana bergulir. Rekan-rekan pernah mendengar istilah dana bergulir? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, Mbak Dita masih ingat apa itu dana bergulir? Mbak Dita Ayu. Pernah dengar, Pak. Ya, apa yang dimaksud dengan dana bergulir itu apa? Itu Pak, dana yang dipinjamkan untuk dikelola kepada masyarakat oleh pengguna anggaran. Contohnya apa? Masyarakat itu perorangan atau apa gitu? Masyarakat Pak. Perorangan gitu bisa? Nggak bisa Pak. Contohnya itu Pak, UMKM. Ya, UMKM. UMKM itu bisa nanti juga bisa berkembang BUMDes gitu ya, BUMDes atau koperasi gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Kalau orang-orang pribadi tanpa dia memiliki usaha yang mungkin legal ya. Kalau UMKM kan legal sebetulnya ya. Koperasi juga legal gitu. Ya, BUMDes juga legal gitu ya. Legal itu ada dasar hukumnya gitu. Nah, itu yang bisa memperoleh dana bergulir ini. Terima kasih Mbak Dita. Terus ada piutang penjualan kredit ya, seperti rekan-rekan misalnya nanti bertugas menjual mobil atau rumah dinas atau BMN lah, BMN kepada ya siapa saja ya, bisa kepada pegawai gitu ya, atau bisa ke orang lain, namanya lelang kan bisa ke orang lain juga ya. Oke. Nah, yang perlu rekan-rekan pahami ya di sini bahwa ketika pelunasannya itu beberapa periode, maka seperti saya sampaikan tadi, kita harus melakukan reklasifikasi, rekan-rekan ya. Reklasifikasi bagian tagihan yang jangka panjang ya menjadi aset lancar. Contoh misalnya utangnya itu katakanlah 100 juta misalnya, dan ini akan dibayar katakanlah misalnya selama 10 tahun, kelamaan ya 5 tahun lah. Maka di setiap akhir periode kita harus melakukan reklasifikasi ya, yang nanti akan jatuh tempo di tahun depan, dan itu kan menjadi aset lancar.
Ya, contohnya misalnya kalau dibagi 5 gampangnya ya. Kan berarti nanti kita akan melakukan reklas sebanyak 20. Jurnal reklasnya gampang rekan-rekan ya. Reklasnya gampang. Kira-kira gimana? Jurnalnya gimana kira-kira? Melakukan reklasifikasi seperti ini kira-kira jurnalnya gimana? Sebanyak 20. Ayo, monggo silakan. Ayo, kira-kira gimana jurnalnya? Patrick, mana Patrick? Masih ada di Bikini Bottom kah? Masih, Pak. Masih, oke ya. Salam sama ini ya, sama SpongeBob. Kira-kira gimana, Patrick? Kalau misalnya kita melakukan reklasifikasi ini dari tagihan penjualan angsuran yang sekian tahun menjadi sebagian menjadi bagian lancar. Kira-kira gimana? Kira-kira aja. Gimana? Ayo, Patrick. Patrick. Gimana ketika melakukan reklas? Ayo, mana nih Patrick nih? Zaman saya dulu rekan-rekan ya. Ini intermezzo sambil nunggu jawabannya Patrick ya. Ada film yang sangat ngetren. Ya. Filmnya itu sebetulnya judulnya menakutkan gitu. Tapi sebetulnya bukan film horor. Judul filmnya adalah Ghost. Ghost itu kan hantu ya? Ghost. Nah, bintangnya ya, yang perempuan namanya adalah Demi Moore. Dan Demi Moore pada saat itu dia sebagai trendsetter rambut yang dipotong cepat. Jadi rambut perempuan ya, dipotong cepat itu. Trendsetternya itulah Demi Moore itu sebetulnya. Nah, cowoknya namanya adalah bukan Patrick Ignatius, tapi bintangnya namanya adalah Patrick Swayze. Kira-kira kan tahu nggak ya? Nggak tahu ya. Oke. Gimana Patrick? Jurnalnya kira-kira? Itu Pak, kalau yang aset lainnya itu yang dihentikan itu penggunanya di debit ya Pak. Kalau yang aset kendaraannya itu di kredit. Ya, kira-kira akunnya gimana? Akunnya apa? Akun apa ya Pak? Akun debitnya akunnya apa? Kreditnya akunnya apa? Gitu kira-kira apa? Misalnya kendaraan gitu ya Pak. Enggak, ini oke. Udah lewat ini. Ini kita bicara langsung piutangnya aja. Jadi kendaraan sudah berbentuk piutang. Kan nggak ngomong kendaraan lagi. Akuntansi penyusutannya ya Pak. Penyusutan lagi, masih jauh tuh ya. Jadi kalau BMN ya, contohnya kendaraan ya, dijual. Terus kemudian pembayarannya secara angsuran. Itu nanti akan menjadi apa? Menjadi apa buat pemerintah? Ini yang jawab boleh siapa saja. Biar nggak ngantuk nih, sore-sore gini ngantuk. Jadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran ya Pak? Oke, nanti dulu. Jadi ketika BMN dijual, terus kemudian dibayar secara angsuran, ya, maka nanti akan menjadi piutang. Gitu. Ya. Nah, piutang ini akan dibayar kapan? Nah, tuh, kalau melebihi satu periode, nih, maka akun yang kita pakai ini nih. Tadi itu yang TPA tadi loh, rekan-rekan ya. Tagihan penjualan angsuran tadi itu. Oke. Tapi kalau misalnya
katakanlah misalnya pelunasannya itu cepat ya, cepat itu dalam arti nggak sampai melewati beberapa periode, hanya satu periode, maka langsung bisa dipakai ini sebetulnya, langsung bagian lancar ini. Ya, nah sekarang kita bicaranya adalah misalnya ternyata tagihannya itu sekian tahun gitu. Ya, sekian tahun itu sekian periode. Jadi masuk kita gunakan akun dulu nih, tagihan penjualan ini. Ya. Nah, katakanlah tadi berapa tagihannya 100 juta ya. Ketika kita memiliki tagihan penjualan angsuran sebanyak 100 juta, maka rekan-rekan ya harus memahami bahwa di setiap periode nanti di akhir tahun kita harus melakukan jurnal penyesuaian untuk melakukan reklasifikasi. Ya, karena dari tagihan penjualan angsuran ini yang 100 juta ini, 5 tahun ya, 5 tahun itu kan nanti akan ada yang jatuh tempo di tahun depan. Nah, yang akan jatuh tempo di tahun depan ini nanti akan menjadi ini nih, bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Sehingga kalau ditanyakan jurnalnya bagaimana, ya tinggal digunakan aja ini dua ini nih. Jadi di debit bagian lancar tagihan penjualan angsuran, terus kemudian di kredit adalah tagihan penjualan angsuran. Kayak gitu. Debit kreditnya seperti itu. Ya, itu basicnya kayak gitu, tolong rekan-rekan pahami. Terus nanti ketika misalnya nanti ada penyisian yang melekat, ya nanti tinggal kita sampaikan ya. Mengikuti ada reklasifikasi penyisian juga, penyisian piutang tak tertagih. Oke, tapi itu nanti dulu ya. Nah, kemudian piutang kemitraan. Contohnya apa? Misalnya sewa, menyewakan ya, menyewakan. Sorry, saya nanya nih, menyewakan itu masuk kategori pemanfaatan atau penggunaan rekan-rekan? Pemanfaatan, Pak. Pemanfaatan. Oke, good ya. Misalnya disewakan dan kemudian uang sewanya itu tidak langsung dilunasi, maka nanti akan muncul piutang dari sewa. Terus kemudian ada kerjasama pemanfaatan ya, yang pemerintah mendapatkan hak pendapatan dari situ tapi belum dilunasi. Sama sebetulnya case-nya. Terus ada bangun serah guna dan ada bangun guna serah. Ini bangun guna serah dan ada bangun serah guna. Itu bedanya hanya dibangun, digunakan dulu, atau diserahkan secara langsung, baru digunakan. Itu saja sih. Oke, terus piutang karena imbalan fasilitas. Jadi bisa aja ya, ketika pemerintah memberikan fasilitas konsesi ya, untuk melakukan eksplorasi dan pemerintah memperoleh hak dari itu, dari pemberian ini dan belum dibayar secara lunas, maka nanti akan muncul piutang. Oke, itu karena perikatan seperti itu. Pengakuannya, kalau tadi pungutan tadi itu, dasarnya apa tadi kalau pungutan? Rekan-rekan? Kalau pungutan dasarnya apa? Surat perjanjian. Oh. Kalau pungutan? Peraturan, Pak. Kalau pungutan dasarnya ya peraturan, undang-undang, kayak gitu, rekan-rekan ya. Namanya pungutan ya. Pungutan itu kan kesan, ya bukan kesannya, memang itu dipaksakan gitu ya. Contoh pajak itu kan pungutan yang dipaksakan gitu ya, rekan-rekan dulu ketika belajar perpajakan. Dasarnya harus kuat gitu ya. Contoh misalnya undang-undang. Nah, sedangkan karena ini perikatan, maka dasarnya bukan undang-undang, tapi adalah naskah perjanjian. Antara siapa? Antara pemerintah dengan mitranya. Mitra yang menjadi mitra kerjasama itu. Terus kemudian jumlah piutangnya dapat ditentukan secara tepat. Kayak gitu. Itu pengakuannya seperti itu. Kemudian pengukurannya, ini beberapa rekan-rekan nanti baca sendiri ya, karena cukup bisa dibaca, sudah bisa dimengerti sebetulnya. Ya, contoh misalnya, kalau penjualan secara kredit, maka dasar pengukurannya itu kan naskah perjanjian itu ya. Di naskah itu sebetulnya mitra itu harus membayar berapa. Ya, kalau sudah membayar, terus kemudian terutang berapa. Nah, itu kan dasarnya situ, sesuai dengan ini nih. Ya. Oke, sedangkan kalau misalnya pinjaman,
Ya, kita memberikan pinjaman kepada siapa, kepada instansi lain atau kepada itu kan ya sebanyak apa, sebanyak jumlah yang dikeluarkan dari kas negara itu. Itu contoh-contoh apa ya, dasar pengukurannya seperti itu. Terus saya lewatin penyajian. Nah, penyajian ada dua ya, masuk ke aset lancar dan aset lainnya ketika apa? Ketika jatuh temponya lebih besar daripada 12 bulan. Oke, tentu saja nanti akan ada penyisian piutang tak tertagih. Nah, tadi itu ya, ketika kita melakukan reklasifikasi piutang angsuran tadi itu ya. Maka kalau dari piutang itu terkandung ya, sudah pernah dilakukan proses penyisian piutang terkait ini yang diklasifikasi ini, maka penyisian pun itu nanti akan juga ada reklas. Jadi nanti akan ada reklasifikasi dari piutang penyisian tak tertagih ini, terutama yang yang dari jangka panjang ya, menjadi penyisian piutang tak tertagih bagian lancar. Gitu. Jadi nanti ada reklas dari penyisian itu, rekan-rekan tolong diingat-ingat. Terus untuk CLK-nya ya oke lah, sosolah, hampir sama lah. Silakan nanti rekan-rekan bisa sendiri. Berikutnya adalah jenis ketiga, kerugian negara. Ada dua ya, kerugian karena perbendaharaan yang disebabkan karena yang dilakukan oleh bendahara ya. Namanya perbendaharaan kan berarti oleh bendahara. Jadi nanti kalau rekan-rekan bukan bendahara, terus kemudian menghilangkan BMN gitu ya. Nah ini nanti lihat dulu konteksnya ya. Konteksnya itu apakah nanti ini kaitannya dengan perbendaharaan atau tidak gitu. Ya, tapi kalau rekan-rekan itu bendahara, nah nanti ini kalau kaitannya nanti dengan kerugian negara yang ada kaitannya dengan proses dia sebagai bendahara, maka masuk ke tuntutan perbendaharaan gitu. Ya. Kemudian PNS yang bukan bendahara nanti masuk ke T3. Ini tolong hati-hati rekan-rekan ya. Nanti ketika bekerja hati-hati karena bisa aja karena kita tidak aware gitu ya. Ketika membawa BMN itu, membawa laptop, membawa itu ya, itu nanti bisa kena tuntutan ganti rugi, harus mengganti. Terus proses penyelesaiannya ini juga terkait dengan masalah pengukurannya ya. Ada dua, dengan cara damai dan juga dengan cara pengadilan ya, dengan jalur pengadilan. Kalau damai itu nanti berdasarkan ini nih, surat keterangan tanggung jawab. Jadi contoh misalnya saya menghilangkan barang milik negara, terus kemudian diproses, terus kemudian saya ditentukan harus mengganti sekian rupiah dari barang yang hilang itu. Terus kemudian saya menerima dengan legowo, gitu ya. Nah, ketika itu maka akan keluar ini surat keterangan tanggung jawab mutlak ini bahwa saya siap menanggung kerugian negara dan saya nanti akan mencicil beberapa periode, bisa mencicil. Nah, kalau punya uang bisa lunas juga langsung. Tapi bisa juga saya menolak, ya tidak menerima. Nah, kalau menolak berarti nanti akan menggunakan jalur pengadilan. Nah, ketika menggunakan jalur pengadilan, maka pengukurannya itu nilai piutangnya nanti berdasarkan ini nih, surat ketetapan pengadilan. Jadi sudah ditetapkan dulu berapa nilainya, nah nanti menjadi hal yang nanti akan menjadi dasar kita melaporkan. Oke, terus ini tambahan yang apa istilahnya yang perlu rekan-rekan sedikit ketahui, just to know aja ini ya, bahwa penyebab kerugian ini bisa berasal dari beberapa sumber ya. Kalau terkait dengan terkait dengan pelaksanaan anggaran gitu kan, bisa dari penerimaan, pengeluaran aset juga bisa, ya, kewajiban bisa. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika ini kalau yang aset ya, kalau ini sih nggak usah. Kalau yang terkait dengan kalian aset ya. Nah aset ini contohnya misalnya PBJ, pelepasan aset nih, nilai aset yang dilepas lebih rendah dari yang seharusnya. Saya mau nanya nih rekan-rekan, ketika kita akan melelang, itu kan nanti akan keluar limit ya, batas terendah gitu ya, betul nggak?
Betul, Betul, Pak. Oke, limit. Ada limit dari nilai aset itu yang nanti akan kita ini. Nah, yang menentukan limit ini siapa rekan-rekan? Penjual, Pak. Serius? Iya. Penilai. Penilai, Pak. Enak banget yang menilai penjual. Penjual itu pemerintah maksudnya kan ya? Oh, izin Pak, kalau sepemanik Bapak, kalau misalkan barang itu milik pribadi terus diikutkan di lelang, itu penjual juga bisa netapin nilai limit, Pak. Kalau tidak salah ya, Pak. Ya. Ya, oke. Kalau barang pribadi ya. Iya, kalau barang pribadi ya. juga. Oke, ya. Kalau pribadi sih ya iya penjual itu siapa lagi gitu ya. Ada dua pilihan sebetulnya buat kalau pribadi. Dia bisa menggunakan appraisal dulu gitu ya, supaya lebih kuat gitu. Atau berdasarkan dia survei pasar itu barang kayak gini. Seperti saya menjual mobil bekas gitu kan. Ya kan bisa aja gitu kan, saya menggunakan appraisal untuk menilai mobil saya berapa, atau saya jual berdasarkan ya survei saya kayak gitu ya. Tapi kalau di pemerintah misalnya menjual mobil pemerintah atau rumah pemerintah kan biasanya pakai apa tadi itu rekan-rekan? Dinilai ya? Iya Pak, penilaian. Penilaiannya. Oke, rekan-rekan sudah diberikan kompetensi penilaian aset kan ya? Pelajarannya udah Pak, belum sertifikasinya tapi Pak. Oke, sertifikasinya kapan? Sertifikasi penilaiannya belum Pak, masih bulan Juni. Oh, bulan Juni. Oke, good ya. Nah, itu nanti akan memperkuat apa ya? Memperkuat kemampuan kalian gitu ya. Bahwa sertifikasi itu kadang dibutuhkan pada saat apa ya? Sering kan gini, sering kan kita gitu ya. Kita pegawai gitu ya. Itu kan sering diundang gitu sebagai staf ahli misalnya ya. Staf ahli apalah misalnya kalau terkait dengan aset mungkin terkait dengan nilai aset gitu. Nah, sertifikat-sertifikat seperti itu sangat penting sekali ya. Itu akan dihargai apa ya? Dihargai secara saya katakan secara bisa mutlak ya oleh hakim gitu. Beda kalau misalnya yang ngomong tidak memiliki sertifikat itu pasti ya akan dipandang rendah daripada orang yang memiliki sertifikat. Jadi sertifikat seperti itu itu penting sekali tuh rekan-rekan miliki. Ya. Oke, nah kembali ke sini. Jadi kalau misalnya ketika rekan-rekan nanti melakukan proses pelelangan, ya, terus katakanlah mungkin rekan-rekan menilai ya sebagai penilai ya, memberikan penilaian yang lebih rendah dari yang seharusnya berlaku di situ. Mungkin nilainya mungkin kelihatan banget ya. Kalau nilainya nggak berbeda jauh, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi kalau nilainya berbeda jauh, ini bisa jadi sumber masalah rekan-rekan. Ya, jadi ada potensi kerugian negara yang kalau kemudian ditelusuri dan terbukti, maka rekan-rekan nanti bisa kena masalah. Jadi tolong hati-hati ya rekan-rekan nanti ketika bekerja di ya ini terkait dengan pelepasan aset ini. Pemanfaatan aset, contoh misalnya negara ditambah imbalan yang lain dengan harga pasar. Ya, jadi rekan-rekan menyewakan gedung dengan harga yang lebih rendah daripada yang seharusnya karena yang menyewakan katakanlah saudaranya atau siapanya. Ya, itu juga jadi sumber masalah. Oke, baik, itu penyebab kerugian saya kita lewatin. Ini tata cara penyelesaian kerugian ini juga saya lewatin ini. Pengukuran. Oke, nah yang menarik gini rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya ada barang hilang dari sebuah kantor, terus kemudian dilakukan sebuah proses penyidikan dan ternyata terbukti bahwa ada pegawai itu yang bertanggung jawab ya, yang menyebabkan hilang, maka kalau ada apa istilahnya terbukti ada kesalahan itu nanti akan masuk ke sini rekan-rekan. Tadi ya kembali lagi tadi ya ke piutang tadi ya. Kalau bendara ya piutang TP, kalau bukan bendara ya piutang tuntutan ganti rugi. Tapi kalau misalnya tidak terbukti misalnya ya, jadi entah ada kas hilang, entah ada BMN hilang, tapi tidak terbukti siapa yang
bertanggung jawab menyebabkan ini hilang gitu. Ya. Maka kalau seperti itu nggak bisa kita memunculkan itu di akun piutang. Kenapa? Karena piutang kan berarti harus ada orang yang wajib mengganti gitu ya, atau wajib membayar gitu. Maka kalau kasusnya seperti itu nggak bisa masuk piutang, tapi masuk ke beban non operasional. Jadi diakui sebagai beban operasional atas apa? Atas ya contoh tadi misalnya BMN yang bilang tadi itu. Kalau tidak terbukti. Ya. Itu contoh yang menarik di situ. Terus di sini satu lagi yang menarik dari sini adalah kalau misalnya kita menghilangkan mobil atau menghilangkan BMN jenis lain, ya, maka kerugian negara itu diukur berdasarkan nilai buku ya rekan-rekan ya, bukan nilai ini, bukan nilai wajar atau nilai pasar. Tapi adalah nilai buku. Nilai buku itu apa rekan-rekan? Masih ingat nggak? Nilai buku itu apa? Nilai perolehan dari BMN. Nilai perolehan sama nilai buku apakah sama? Berbeda nanti setelah ada depresiasi. Setelah ada? Apa tadi, Mbak? Ada penyusutan baru akan kembali sekarang. Ada penyusutan. Oke, jadi yang dimaksud dengan book value itu adalah cost atau harga perolehan dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi expense atau apa? Depresiasi cost. Ayo, dengan apa? Akumulasi depresiasi, Pak. Akumulasi depresiasi. Ingat ya bahwa pendapatan kalau ini ya, kalau di mana di swasta, kalau pendapatan terus beban atau expense itu kan nanti akan di closing ya, closing sehingga nanti akan masuk ya closing udah ditutup gitu. Ya. Nah akun yang nanti muncul di mana itu di neraca itu kan akun-akun yang sifatnya permanen ya, bukan temporer. Ya, nah, akun yang temporer, contohnya tadi expense dan sebagainya. Sedangkan yang permanen adalah akumulasi depresiasi. Jadi book value. Jadi kita gunakan book value ya rekan-rekan. Contoh kayak gini, misalnya ada sebuah mobil harganya 400 juta. Sudah digunakan katakanlah 3 tahun. Terus di tahun ketiga, mobil itu terbukti dihilangkan oleh Kosman misalnya, Mat Kosman dari Wonosobo gitu ya. Biar ingat saya. Oke, setelah 3 tahun dihilangkan ya oleh Mat Kosman dari Wonosobo. Oke, nah kemudian kan setelah diselidiki, kemudian Mat Kosman diminta untuk mengganti apa istilahnya mengganti mobil ini, mengganti kerugiannya. Maka dasar untuk menggantinya itu adalah nilai buku, bukan nilai wajar. Nilai wajar itu adalah nilai yang berlaku pada tahun ketiga ini. Contoh misalnya mobilnya 400 juta, di tahun ketiga katakanlah harganya sudah 200 juta misalnya ya. Nah, gitu. Ya. Tapi penyisian selama 3 tahun, katakanlah akumulasi depresiasinya katakanlah mobil itu kan bisa 10 tahun ya. Ya berapa misalnya 100 juta lah akumulasi depresiasinya. Sehingga book value-nya berapa? Book value-nya biro? Mat? Mana Mat Kusman? Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Atau kebanyakan makan carica kali ya? Tahu carica nggak, Mat? Sekarang tahu carica nggak?
Ada, Pak. Ada. Carica. Carica itu hari carica ya. Hari carica itu kan makanan daging. Kalau carica kan buah. Oke. Book value-nya berapa, Mat? Tadi 200 juta dikurangi berapa, Pak? 200 juta. Ini harga jualnya nih. Book value-nya nih. Book value-nya kan kosnya kan 400 nih, ya. Iya. Aku nggak basa Jawa wae wong ono sapa kok ya. Dikurangi 100 jadi 300, Pak. Ya, kurangi 100 kira 300. Ya, jadi nilai bukunya 300. Nah, Mat Kusman sebagai pihak yang tertuduh dan kemudian terbukti menghilangkan, itu harus mengganti berapa? 200 atau 300? Senilai berapa? Senilai buku itu, Pak, 300 juta. Senilai 300. Itu senilai bukunya. Nah, ini untung kayak gitu ya. Bisa aja memang sometimes nilai wajarnya lebih tinggi. Nah, saya pribadi belum terlalu menelisik tentang ini ya. Kalau misalnya nilai wajarnya lebih tinggi, apakah akan digunakan nilai pasar atau tidak? Karena ya kalau seperti itu untung ya, untung buat si Mat Kusmannya gitu. Karena nilai pasarnya lebih tinggi daripada yang harus di apa istilahnya diganti kayak gitu. Nah, ini perlu pembahasan lebih lanjut terkait itu ya. Baik, lanjut. Pengakuan oke ya. Nah, ini juga ya. Nah, boleh jadi memang seperti itu ya. Jadi kan ada dua tadi ya. Sorry, saya baru ingat. Ada nilai buku dan ada nilai tercatat ya. Nilai tercatat itu mungkin bisa aja nilai yang ini ya. Kalau misalnya nilai pasarnya lebih tinggi, maka oleh panitia ya. Panitia atau penyidik bisa aja digunakan itu gitu kan ya. Seperti itu bisa aja. Tapi kita nggak mendalami tentang itu. Oke, lanjut ya. Terus ini juga saya skip aja nih. Skip. Pengungkapan di CLK skip ya. Ini TGR ada dua ya, aset lancar dan aset yang non lancar. Acuannya tadi ya, batasnya adalah 12 bulan ini nih. Tolong diingat-ingat, bukan kurang dari 12 bulan. Oke, terus dari tadi kan itu kan dari ininya ya, dari apa munculnya. Nah, sekarang kalau dari periodenya tadi sudah disampaikan ada piutang jangka pendek. Ini nih singkat aja sebetulnya ya. Ini jenis-jenisnya seperti ini. Dan ada piutang jangka panjang. Gitu aja sebetulnya ya. Ini nggak perlu saya jelaskan lagi. Ini hanya menjelaskan dari awal tadi sih. Dan piutang jangka panjang. Ya, contohnya apa? Ya macam-macam ini. Misalnya ini perusahaan pinjaman atau PTA tadi itu ya. Itu seperti itu. Terus memang di sini di dalam kurung ya, tapi kalau kita lihat tadi di neraca sebetulnya ini dipisahkan ya, bahwa piutang jangka panjang sama aset lainnya itu merupakan klasifikasi yang berbeda ya. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke sini ke penyisian, bahwa penyisian. Jadi di awal kita sempat membahas ya, dan sempat dari salah satu rekan kalian itu menyampaikan bahwa penyisian piutang ragu-ragu atau memunculkan beban bad debt tadi itu adalah sebuah penghapusan. Itu bukan. Jadi penyisian piutang tak tertagih itu bukan penghapusan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Bukan penghapusan ya. Itu adalah dimunculkan supaya nanti nilai yang terlaporkan di neraca itu adalah berdasarkan ini, net realizable value. Kan rekan-rekan masih ingat ya di neraca di swasta ya, bahwa akun ini, akun penyisian piutang tak tertagih, ini kan merupakan akun kontra aset dari piutang ya. Jadi piutang dan di bawahnya adalah penyisian piutang tak tertagih. Sehingga nanti setelah dikurangi penyisiannya, kita akan memperoleh netnya. Nah, itu ada disebut sebagai net realizable value, itu seperti itu. Sistemnya allowance ya, allowance tidak langsung ya, kan ada dua ya rekan-rekan yang masih ingat ya, ada secara langsung dan ada yang pakai allowance. Terus kemudian untuk ini yang penting-penting aja ya, untuk mencari nilai penyisian tidak tertagihnya kita gunakan
umur piutang ya, atau berdasarkan account receivable-nya gitu. Kan ada dua ya. Yang pertama adalah berdasarkan account receivable. Yang kedua kalau di swasta berdasarkan apa rekan-rekan masih ingat nggak? Untuk mencari ini nilai penyisihan piutang tak tertagihnya. Salesnya Pak, penjualan. Ya oke, good. Berdasarkan sales. Nah karena pemerintah kan nggak menjual ya, nggak menjual sehingga ya tinggal satu ini berdasarkan account receivable. Dalam arti dalam prosesnya kita akan membuat aging schedule. Masih ingat ya rekan-rekan ya tentang aging schedule, tolong diingat kembali. Oke, nah kemudian untuk membuat aging schedule kan di sana harus ada tarifnya ya, tarif ketidaktertagihannya itu. Nah dasarnya ini ya ada 4, ada lancar sampai macet ya, yang belum dilunasi ya itu sudah ditetapkan minimal 5%. Ini minimal rekan-rekan ya. Tapi kalau ini sih udah, ini mau gimana lagi gitu. Ya 100 ya 100 nggak ada lagi gitu. Tapi dilakukan ini minimal 10%, 5% itu minimal. Oke. Ya intinya adalah bahwa meskipun utangnya belum jatuh tempo, ya ketika kita melakukan aging schedule ini sudah ada tarifnya 5% dari piutang yang belum jatuh tempo tadi itu. Terus ditagih 1, kedua, ketiga, sampai nanti setelah itu nggak bisa baru diserahkan ke DJKN ya, DJKN. Ya, baru kemudian oleh DJKN baru kemudian diproses ya, proses penagihan. Terus setelah itu baru diterbitkan tadi ya, yang surat bahwa belum bisa ditagih tadi itu, baru kemudian bisa dihapus bukukan ya, di penghapus bukuan. Itu prosesnya kayak gitu. Ini contoh aging schedule-nya, tapi ini salah ya, ini salah. Ini harusnya kalau belum jatuh tempo tadi berapa persen tadi minimal? 5%. Gitu. Ya. Oke. Terus penyajian. Skip dulu ya, skip aja deh, ini skip. Biasa bisa masuk nanti ke jurnal. Saya ada latihan pengen jurnal, tapi pokoknya waktunya enggak cukup ya. Oke. Konversi piutang. Nah, ini yang menarik ya, yang tadi sempat kita bahas juga ya, bahwa ketika suatu piutang itu diserahkan kepada DJKN ya, oleh instansi atau oleh entitas itu, maka sebetulnya entitas itu masih mengakui gitu sebagai piutangnya gitu. Jadi tidak hilang gitu dari catatan piutangnya gitu ya. Ya. Jadi contoh ini pengakuan atas piutang tetap melekat pada satker yang bersangkutan. Ya. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya piutang jangka panjang penagihnya karena macet maka nilai piutang tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang. Ya. Tidak direklas menjadi aset. Tapi intinya adalah bahwa tanggung jawab pencatatan ya itu masih ada di tangan entitas. Sedangkan tanggung jawab DJKN itu nanti memasukkan itu ke dalam CALK tadi itu. Itu seperti itu. Ini tadi sudah kita bahas ya, red down, red up ini. Karena udah bahas, kita lewati. Ya ini tadi ya, PUPN memunculkan di CLK ya. Ini saya penting-penting aja nih. Kemudian bukan tidak mampuan, adalah ini udah. Nah ini tadi ya, bahwa proses penghapus bukuan itu ya itu akan bisa dilakukan ketika DJKN sudah membuat ini nih, sudah mengeluarkan ini ya. Piutang untuk sementara belum dapat ditagih tadi yang rekan-rekan seperti kita diskusi di awal tadi itu.
Oke, terus ketika sebuah piutang itu sudah dihapus bukukan, kan tadi masih ada ini ya, ada apa istilahnya itu penagihan yang dilakukan oleh kita ya. Ternyata piutang yang sudah dihapuskan tadi itu nanti dilunasi kembali. Nah, sebenarnya perlakuannya sama seperti swasta ya. Kalau swasta itu ketika sudah dihapuskan, terus kemudian ternyata yang memiliki kewajiban membayar hutang itu ternyata sometimes gitu, ternyata bisa melunasi gitu, mau melunasi, maka dimunculkan lagi. Ya sama seperti ini. Jadi case-nya sama. Jadi ketika sudah dihapuskan, terus ternyata kemudian apa istilahnya itu mau dilunasi gitu, maka dimunculkan kembali, baru dilunasi lagi. Seperti itu rekan-rekan. Khususnya bersama ya. Nah, hanya tinggal jurnalnya yang berbeda. Ada perbedaan di sana. Ya. Nah, perbedaannya itu nanti kita lihat seperti apa ya. Kita lihat jurnalnya seperti apa. Ini tidak, ini nggak usah. Nah, sekarang kita masuk jurnal ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh dari jurnal apa ini rekan-rekan ya. Jurnal melakukan pungutan dan pelunasan. Jadi pelunasan, sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan ya, bahwa pelunasan piutang atau pemasukan pendapatan ada dua ya. Bisa langsung ke kas negara, bisa melalui rekening bendahara. Nah, itu bendahara pengeluaran, tapi pada umumnya kalau terkait dengan penerimaan itu ya bendahara penerimaan ya, kayak gitu tuh. Ya, tolong dipahami benar dengan baik. Ada dua proses itu. Karena dari situ kemudian kita jadi tahu bahwa jurnalnya nanti akan sedikit berbeda. Nah, sekarang kita melihat dulu yang langsung melalui kas negara. Jadi contohnya misalnya ada piutang PNBP. Ya. Jurnalnya tetap dua rekan-rekan di sini. Ada accrual dan ada apa ini? Ada cash ya. Ada accrual dan ada cash basis nih. Sorry. Saya geser dulu. Nah, contohnya misalnya ada piutang PNBP senilai 100 misalnya rekan-rekan ya. Maka pertama kali kita harus memunculkan itu dalam proses penagihannya ya, memunculkan piutangnya itu gitu. Ya, katakanlah ini 100 kayak gini. Ya. Kenapa di jurnal cash ini tidak ada? Kira-kira kenapa rekan-rekan? Kenapa kok munculnya di accrual dulu? Kenapa? Kenapa nggak ada jurnal cash? Kenapa? Monggo, silakan jawab. Karena baru penagihan saja, Pak, belum ada arus kas masuk. Belum ada arus kas masuk kemana? Ke kas negara. Ke kas negara, oke, good. Jadi sekali lagi rekan-rekan ya, pengertian-pengertian itu tolong diingat baik-baik nanti dalam proses NITA melakukan proses penjualan. Jadi yang dimaksud dengan pendapatan LRA ini ya, itu adalah ketika sudah ada arus kas masuk ke kas negara. Begitu. Itu kalau pendapatan. Ya. Kalau beban berarti sudah ada arus kas keluar dari kas negara, itu beban. Nah, jadi kalau case-nya di sini ketika ada pengakuan piutang, itu jurnal cash nggak ada. Dan sekali lagi bahwa piutang itu muncul karena sistem kita adalah sistem accrual, ya, kayak gitu. Terus kemudian ini pelunasannya ya, pelunasan langsung disetor ke kas negara. Nah, ketika ada pelunasan ke kas negara, maka jurnalnya seperti ini. Ya. Jadi karena sudah ada kas negara, ada arus kas negara, maka tidak hanya pendapatan LO saja, tapi juga ada pendapatan LRA. Jadi sudah ada arus kas masuk, katakanlah dilunasi semua ini, 100-100-nya. Gitu. Ya, kita gunakan DDL. DDL itu apa kemarin masih ingat rekan-rekan? Diterima dari entitas lain, Pak.
diterima dari entitas lain. Oke, good. Itu adalah akun ekuitas ya rekan-rekan ya, yang sifatnya antara ya, dan nanti ketika antara bun dengan SAI atau antara satker dengan bun itu melakukan konsolidasi ya, rekonsiliasi, maka itu nanti akan hilang. Itu adalah akun antara. Oke, jadi seperti itu, dan ketika sudah dilunasi, maka piutang yang awalnya 100 ini kan harus dihapuskan ya, namanya dilunasi. Maka setelah kita melakukan jurnal ini, maka jurnal berikutnya adalah menghapus utang ini. Menghapus piutang. Caranya bagaimana? Tinggal dibalik. Kayak gitu. Semudah itu sebetulnya. Ya. Tapi sebetulnya lebih mudah kalau kita bicara swasta ya. Kalau swasta kalau pelunasan piutang tinggal cash pada piutang, selesai gitu ya, rekan-rekan ya. Kayak gitu. Nah, karena kita bicara pemerintah di mana sistemnya ya seperti ini ya, ada banyak sekali. Dan sekali lagi ini adalah jurnal yang dibuat oleh Satker ya rekan-rekan ya. Oleh Satker. Kemarin kita sempat membahas bahwa satu case, contohnya misalnya pajak ya, pajak itu nanti akan dijurnal oleh Satker, saya mengingat kembali yang pertemuan kemarin, oleh siapa? Oleh otoritas pajak, oleh BUN. Itu contoh kasus pajak ya rekan-rekan ya. Tapi kalau PNBP, ya PNBP itu melekat di Satker, jadi nggak ada, jadi sudah bisa diakui oleh Satker sebagai pendapatan Satker. Sedangkan kalau pajak, maka Satker nggak bisa mengakui itu sebagai pendapatan pajak. Yang bisa mengakui itu siapa? Adalah otoritas pajak dan juga BUN. Ya, ini mereverse kembali yang kemarin kita bahas. Nah, di sini ini adalah jurnal, sekali lagi adalah jurnal yang dibuat oleh Satker. Nah, nanti ketika setelah UTS kita praktek, kita lebih banyak jurnal-jurnal yang dibuat oleh Satker ya. Kita nggak sampai ke BUN lah. Oke, baik. Ini kasusnya itu ya. Jadi pungutan dan pelunasan langsung ke kas negara. Nah, sekarang kalau misalnya melalui bendara penerimaan ya. Sorry, ini akunya pakai bendara penerimaan ya. Ini berarti bendara penerimaan ini. Tolong nanti diganti rekan-rekan. Kalau pakai bendara penerimaan dulu, mampir dulu, ya, maka ya harus dicatat di sana. Nah, kembali lagi ya, kembali ke awal tadi. Ini pengakuan piutangnya, ya. Terus kemudian dilunasi melalui kas bendara, berarti diterima di sini ya, di sini. Itu. Dan kemudian dihapuskan gitu, ya. Ini dihapuskan ini. Jadi piutangnya dihapuskan. Caranya apa? Ya tinggal dibalik. Ini tinggal dibalik. Ya, tinggal dibalik. Sehingga nanti kan ini akan hilang ya. Ini akan hilang. Akan muncul, sorry. Nggak bisa diunduh ya. Ini akan hilang. Sehingga nanti akan muncul ini. Sampai step ini. Kas bendara di pendapatan PNBP. LO. Sekali lagi, ini belum ada kaitannya dengan kas masuk ke kas negara. Jadi nggak ada jurnal kas. Terus baru bendara tersebut menyetorkan ke rekening kas negara. Nah, kalau sudah disetorkan, sama jurnalnya ini dulu nih. Ini jurnal ini nih. Nah, ini jurnal sama dengan tadi ya rekan-rekan. Nah, ini. Ini tadi setor langsung kas negara. Nah, sekarang yang menyetorkan ini adalah bendara. Sama 100. Ini diakui 100 karena sudah ada harus kas masuk ke kas negara. Sekaligus juga jangan lupa menghapus kewajiban bendara. Karena sudah disetor, maka kas yang ada di bendara kan harus dinolkan ya. Maka untuk menolkan tinggal dibalik. Jadi ini kaitannya dengan ini. Begitu rekan-rekan. Ya. Semoga ini bisa dipahami secara mudah ya. Oke, baik. Lanjut, ini adalah yang melalui bendara. Ini contoh apa lagi ya? Ini ada transaksi piutang, penyisian piutang, pelunasan piutang langsung. Nah,
Di sini kita sudah bicara mengenai adanya allowance ya. AFDA, allowance for the full account. Ya, penyisian piutang tak tertagih. Nah, kalau seperti itu prosesnya bagaimana? Nah, ini sedikit berbeda ya, rekan-rekan ya. Ini bedanya di mana? Ini saya tunjukkan di sini. Kembali lagi, saya ngambil contoh kayak gini. Tadi piutang pendapatan 100 ya. 100. Terus diakui sebagai pendapatan LO 100. Terus dari pendapatan PNBP yang ini, yang apa istilahnya, yang harusnya diterima ini, gitu kan? Setelah dilakukan proses ya evaluasi, ternyata ada yang kemungkinan tidak tertagih. Ya, contohnya misalnya tadi belum jatuh tempo. Kalau belum jatuh tempo tadi itu berapa persen tadi rekan-rekan minimal? Kira? Olivia, mana Olivia? Olivia masih di pantai nih. Iya, Pak. Oh, masih di pantai. Ini pantai mana sih? Cuman foto itu, Pak. Oh iya, enggak, fotonya di mana? Pantai mana? Pantainya kayaknya bagus deh. Di Kupang, Pak. Loh, Olivia nih Sumatera Utara atau NTT? NTT, Pak. Oh, NTT. Iya, Pak. Di mana? Di Kupangnya di mana? Di Kupang di BTN, Pak, namanya. Bukan pantainya. Oh, itu Pak, namanya di Pasir Panjang. Pasir Panjang. Iya. Oke, tapi memang di sana pantainya ini ya, pantainya itu bersih-bersih ya? Iya Pak, ini juga bukan pantai terkenal sih Pak, di belakang hotel jadi. Nah, saya juga pernah di belakang hotel itu tuh Mbak, di belakang hotel Rock apa ada tulisannya Rock? On the Rock Pak. Ya, On the Rock tuh. Oh iya, ini dekat situ Pak, sebelahnya. sebelahnya. Oh ya, ya saya tahu tuh, berarti tahu tuh. Di situ ada kuburannya situ tuh di. Iya. Tahu juga itu, kamu? Pak. Iya. Oh, tahu ya. Oke ya, belakang On the Rock. Nah, saya kembali ke sini Mbak Olivia. Tadi saya pertanyaannya apa tadi tuh? Minimal kalau misalnya belum jatuh tempo berapa persen Mbak Olivia? 5% kalau nggak salah Pak. Ya, 5%. Nah, kalau 5% dari 100 berarti beban penyisiannya berapa? 5 ya. Nah, kayak gitu. Jadi pengakuannya jadi 5 seperti itu. Terus kemudian dilunasi semuanya. Ya, dilunasi semuanya. Nah, ketika dilunasi semuanya, maka jadinya seperti ini. Ini jadi 100 sama ya. Ini langsung keluar negara ya. Jadi kalau ada jurnal yang seperti ini, yang dua-duanya ada kayak ini berarti ada proses penyetoran kas negara lah. Karena sudah diakui dua-duanya. Oke. Nah, ketika sudah dibayar, dilunasi, tentu saja kan utangnya lama kan harus hilang ya rekan-rekan ya. Ini harus hilang nih. Jadi ini harus dinolkan. Caranya bagaimana? Tinggal dibalik. Ya, debit, kredit, debit. Sama, nilainya sama. Nah, yang unik, yang berbeda, kalau kita bicara jurnal ya, di swasta dengan pemerintah, gitu. Kalau untuk pemerintah, maka setelah kita menghapuskan piutang, ya, ini dihapuskan ya, maka kita juga menghapuskan penyisian piutang yang kaitannya dengan ini nih. Dan ini rekan-rekan tidak akan, atau bukan tidak akan ya, belum kita temui pada saat dulu ketika kita belajar di akuntansi swasta ya. Ya, kayak gitu tuh. Jadi setelah kita menghapuskan piutang rekan-rekan, maka selanjutnya adalah kita menghapuskan apa ini? Menghapuskan piutang nih. Jadi ini dibalik nih. Nah, kayak gitu. Ya, ini jadi catatan buat hal yang baru ya, hal baru lagi nih, ya, bahwa ada penghapusan ini setelah ada pelunasan. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ada ini tadi tuh, kalau ada sudah kita hapuskan, ternyata masih bisa dilunasi lagi lah setelah ada proses penghapus bukuan tadi. Contohnya misalnya piutang pendapatan tadi ya, kembali ke 100 tadi itu.
100. Terus dilakukan penyisian tadi 5% misalnya ya. 5% ya. 5%, berarti 5 gitu. Terus ternyata tidak tertagih gitu. Sekali lagi rekan-rekan ya, bahwa ketika kita melakukan penghitungan penyisian ya, yang tadi 5%, 10%, berapa persen, itu kan memperhitungkan memang sewajarnya segitu. Jadi ketika kita bicara penyisiannya di sini 5, maka idealnya nanti ketika ada proses penghapusan piutang, ya jangan lebih dari ya sebisa mungkin maksimal 5 lah gitu ya. Kan yang disisihkan itu. Jangan semuanya gitu. Kalau misalnya ternyata macet semua jadi 100 ya, berarti proses penyisiannya itu nanti akan terbawa terus nanti baru di periode berikutnya ya. Sekarang 5, kemudian baru nanti 10%, baru nanti di akhir periode ketika sudah dilakukan 3 kali itu nanti penyesuaiannya beban penyisian nanti akan bertambah terus ini nih, menjadi 100% jadinya. Kayak gitu. Nah, contoh misalnya bukan 5 dan ini sudah dihapuskan, sudah ditagih, sudah 3 kali ditagihkan ternyata nggak melunasi lagi itu, ya. Maka pengakuan penyisiannya itu kan jadi 100% ya, jadi 100 ini ya. 100. Terus kemudian ketika ternyata bisa setelah dihapus bukukan, maka dimunculkan kembali. Sama sebetulnya ya, dimunculkan kembali, ya. Terus kemudian baru dilunasi, kayak gitu, ya. Dilunasi, memunculkan piutangnya lagi, baru dilunasi. Pelunasannya bagaimana? Pelunasannya seperti ini, sama. Jadi DDL pendapatan, terus kemudian dibalik piutangnya, terus kemudian piutangnya dihapuskan. Ya, jadi lanjutannya ke situ, rekan-rekan. Oke, terus satu lagi ya, sebelum kita closing ya. Jadi tadi ya terkait dengan rate class tadi ya, bahwa ketika nanti rekan-rekan akan melakukan lelang BMN, maka sebelum BMN itu dilelang, kita harus melakukan rate class dulu rekan-rekan di jurnal. Reklas dari apa ke apa? Dari aset tetap, misalnya kendaraan ya, aset tetap menjadi aset lainnya. Terus kemudian kalau ada akumulasi penyusutan yang mengikuti aktiva tetap tadi itu juga direklas. Ya. Jadi menghilangkan yang lama, kemudian memunculkan yang baru, akumulasi penyusutan aktiva lancar. Kayak gitu. Ya. Jadi seperti itu di reklas. Jadi ada proses reklas seperti itu. Contoh misalnya kembali lagi 100 misalnya ya. Terus kemudian diakumulasi sudah 90 misalnya. Tadi kan kita contohnya latihan 10 tadi ya. Nilai bukunya kan 10. Kan nilai bukunya kan 10 nih. Nah, kemudian dijual. Nah, ketika dijual kan sebenarnya menghilangkan apa istilahnya itu buku kendaraan dari catatan pembukuan. Sorry rekan-rekan, silakan nanti dikoreksi ya. Yang ini letaknya jangan di sini dulu nih. Ini dicoret. Ya. Jadi proses melakukan penghilangan pembukuan dulu. Caranya bagaimana? Ya udah tinggal dibalik ya. Jadi tadi contoh misalnya akumulasi penyusutan AL-nya 90, berarti kita hilangkan. Terus asetnya 100 kita hilangkan. Nah, selisihnya itu adalah surplus defisit penjualan aset lancar. Dan biasanya di sini. Jadi saya close sebentar ya. Karena ada suara wing. Nanti saya lanjutkan sedikit. Oke. Lanjutkan sedikit. Nah. Oke. Nah, kemudian kan ini berarti kan akumulasi penyusutan, terus surplus berarti pindah ke sini ya. Karena kan debitnya kurang ya. Jadi di sini 10, terus aset yang dihilangkan 100. Jadi 10 defisit, terus kemudian 100. Nah, kemudian
katakanlah misalnya asetnya ini kan buku value-nya kan 10 ya. 10 itu nilai normalnya ya mungkin lakunya katakanlah misalnya 25. Misalnya ya, kan nggak jauh banget dari book value. Maka 25 ini kalau misalnya ini pelunasannya pakai angsuran, maka kita baru memunculkan yang tadi itu, akun tadi itu. Jadi kita memunculkan tagihan penjualan angsuran gitu ya. Ya. Pada pendapatan PNBP. Kalau nilai berapa? Senilai 25. Gitu. Jadi ini tolong dicoret di sini terus diganti ini. Nah, kemudian baru setelah kita memunculkan piutang ini baru dilunasi. Apakah lunasinya sekaligus atau sementara? Ya, ini asuran 1 misalnya ya. Asuran 1 seperti ini. Kemudian kita hapuskan ya. Hapuskan porsinya ini ya, porsi tadi tagihannya. Ya, terus kemudian pendapatannya itu dihilangkan juga. Kayak gitu sih sebetulnya. Ya, nah nanti kita akan perkuat ini nanti setelah kita UTS. Ya, yang lainnya sih sosok aja ya. Reklas itu tidak hanya kita menjual, tapi juga ketika tadi ya, ketika Mas Mat Kusman tadi menghilangkan aset, itu juga nanti akan ada reklas dulu sebelum proses TGR. Itu sih penjelasannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini ya rekan-rekan ya. Waktunya sangat pendek sekali. Semoga dari yang kita pelajari ini, hari ini pelajari ini bisa dimengerti dengan baik oleh rekan-rekan semuanya. Terus kemudian mengenai ujiannya rekan-rekan, ujiannya itu ada beberapa model nanti ya soalnya ya. Ada PS, ada beberapa soal, ada pilihan ganda, ada soal singkat ya. Soal singkat itu misalnya kita melengkapi kalimat ya dengan satu word ya, satu kata ya harus kalian tulis. Terus ada soal kayak esai gitu. Nah esainya itu esai terkait dengan yang pernah kita pelajari ini. Ya, mungkin kalaupun ada hitungan, paling hitungan sederhana ketika kita menyusun laporan keuangan seperti mungkin kayak kemarin itulah ya, kita nyusun laporan keuangan seperti itu. Saya pikir demikian ya. Terkait dengan UTS-nya, semoga rekan-rekan minggu depan diberikan kesehatan sehingga ketika UTS itu tidak ada apa-apa, lancar, semuanya sukses semuanya. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya.